formalitas saja kita ketemu di pertemuan pertama ini. Nanti selanjutnya minggu depan seperti biasa saya yang presentasi, terus pembagian tugas juga saya baru mau print absen dan jurnal jurnal perkuliahan ya. Jadi kita singkat saja hari ini. Sebentar, ini nyari colokan belum ketemu. Semantik. Mata kuliah kita dengan judul Semantik Al-Quran. Seperti biasa ada 16 pertemuan. Oke. 16 pertemuan dikurangi hari pertama ini, dan ada UAS dan UTS. Nanti saya share saja ya. Besok saja sekalian nge-share ya. Judul silabus dan sistem penilaian mata kuliah semantik Al-Quran ilmu dalam prodi ilmu Al-Quran dan baterainya mati. Laptopnya saya mati, Mbak. Jadi nggak bisa dilihat. Baik. Oh, ini hidup lagi. Ya, ini ada nanti sistem penilaian dan ini RPS ya, RPS, silabus dan RPS. Di antara judul-judulnya atau standar kompetensi yang kita tuju dalam memahami semantik Al-Quran, mahasiswi mampu memahami konsep semantik Al-Quran, ilmu dilalah Al-Quraniyah. Nanti ada penjelasan tentang ad-dal, ad-madlul, kemudian ad-dalalah, ad-dilalah. Ada sesuatu yang menunjukkan, yakni lafaz, atau tidak hanya lafaz, bisa jadi mimik, bisa jadi mimik seseorang dalam membahas, atau bisa jadi diam pun bisa memberikan sebuah al-madlul atau sebuah jawaban atau sebuah makna dari sebuah ekspresi ya. Ekspresi diam, ekspresi yang bergembira, senyum-senyum, ketertawa. Itu mungkin bukan konteksnya lain terkait dengan ad-dilalah atau semantik ya. Jadi pembahasan mengenai sebuah lafaz dibahas secara komprehensif, secara lengkap terkait dengan pemaknaan Al-Quran. Sebagai pendekatan tafsir dengan baik ya, memahami dengan baik ilmu ad-dalalah yang dijadikan sebagai pendekatan tafsir, tidak hanya tafsir-tafsir atau tidak hanya pendekatan-pendekatan yang sebelumnya mungkin kita sudah pelajari, seperti ada tafsir atau corak-corak tafsir tertentu. Ini mungkin kalau dikategorikan penafsiran yang menggunakan analisis semantik mungkin dikategorikan sebagai tafsir yang bercorakkan bahasa ya, lugawi ya. Mahasiswi mampu mengaplikasikan pendekatan semantik dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, khususnya pendekatan linguistik atau kebahasaan yang relevan dengan program studi yang diambil kita saat ini ya. Jadi pembahasan semantik atau mata kuliah ini ditujukan supaya kita mempunyai ide paling tidak. Oh, saya ingin meneliti sebuah kata dalam penafsiran tertentu, penafsiran seseorang menggunakan analisis semantik. Nanti kita kenal dengan ada tokoh-tokoh diantaranya Toshihiko Izutsu atau yang klasik-klasik ya, seperti Zamahshari, misalnya yang bercorakkan semantik, yang bercorakkan kebahasaan, atau ada Ijtimai, sepertinya itu ya. Terkait mungkin saya biasanya meskipun sudah disebutkan kontrak belajarnya 30 atau
40 atau 50, saya biasanya memilih 40, 30, dan 30. Karena yang dipilih dalam siakat itu kan itu ya. Yang paling pas itu 40, 30. 40 kehadiran, keaktifan, makalah. Kemudian UTS biasanya saya tidak ada, UAS cuma merevisi makalah. Sebelumnya saya lihat di grup, saya pernah atau lihat Mbak Konita ya di sini. Mbak Kosmanya masih Mbak siapa? Mbak. Sudah ganti, Pak. Siapa? Kosmanya saya, Pak. Jelita, Sekarang. Mbak Jelita. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Kita besok aja. Saya tadi ini tergesa-gesa ke kantor. Tidak persiapan. Mestinya ngajar dulu di rumah tapi nggak bisa. Belum disesuaikan. Ya, pertemuan pertama ini santai saja ya. Kalau di sini kan di mana nih? Di begini ini perkenalan dan kontrak kuliah. Jadi perkenalan dan kontrak kuliah kan tadi perkenalan saya sebelumnya juga pernah sudah masuk di kelas ini, jadi tidak ada yang perlu diperkenalkan lagi. Kecuali kalau ada yang tanya. Dan kontrak perkuliahan tadi ya seperti itu. 30, 40, 30, 30. Diutamakan kehadiran. Kalau UAS dan UTS itu gampang. Diutamakan kehadiran dan presentasi. Itu yang lebih bobotnya lebih tinggi. Baik, silakan ada pertanyaan. Silakan, Pak. Izin bertanya. Hadir semua? Ada hadir nggak ya? Ada kurang satu orang doang yang belum, Pak. Pak, izin tanya untuk presentasi, apakah nanti PPT wajib, Pak? Gampangnya pakai PPT aja cukup. Oh, baik, Pak. Berarti Kalau ya? makalahnya nggak harus jadi, yang penting buat bahan untuk presentasi, makalahnya nggak harus jadi berupa draft, nanti diperbaiki di UAS. Oke ya, Pak? Oh, gitu okay, ya? iya. Oh ya, siap. Santai aja ya, Mbak ya. Kalau saya menekan mahasiswa, berarti saya kan juga nanti tertekan. Mending santai. Begitu ya. Pertemuan minggu depan masih saya presentasi. Ini masih pada di rumah ya? Masih, Pak. Ada yang di asrama. Ada yang di asrama. Kemarin saya mengajar di asrama untuk yang semester 2 ya. Hari Senin. Baik, ada lagi? Kalau dirasa cukup nggak apa-apa, dicukupkan. Nanti di screenshot ya Mbak ya, dikirim ke saya Mbak Jelita. Baik, Pak. Baik ya. Apa teman-teman on cam dulu untuk screenshot? Boleh. Sudah? Ya. Sudah ya Mbak? Belum. Teman-teman, ditunggu. Bismillah. 1, 2, slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Absennya tolong dicatat, nanti saya belum bisa ngabsen karena belum ngeprint, nanti saya print sendiri absennya. Iya, Pak, baik. Kita juga nyimpen kok absennya. Baik. Slide kedua, 1, 2, 3. Oh, belum. Oke. Sudah, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Cukup ya, Mbak? Mungkin cukup ya, teman-teman? Iya. Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Kita serius. Bukan. Santai tapi serius ya, Mbak ya? Itu tadi makalahnya nggak harus sudah jadi, berupa draft saja, terus buat PPT aja, presentasinya buat PPT. Masih banyak makalahnya di semester 6 ini. Masih banyak mata kuliah.
Kemarin baru 2 sih, Pak. Untuk Berapa? SKS-nya 8 sih. Ya teman-teman ya, kalau nggak salah 8. Oh, Iya, mata SKS-nya kuliahnya. 8. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, mata kuliah ini menjadi inspirasi untuk menulis skripsi lah. Tujuannya begitu, selain living Quran nanti di semester 7. Sampun? Cukup ya, Mbak? Insya Allah, Pak, cukup, Pak. Cukup. Baik. Mohon maaf saya telat tadi. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Pak. Maaf, mohon maaf semua. Pamit dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.